بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فافتن عزكم الله. Suatu perkara yang sudah kita maklumi bersama bahwasanya di dalam beragama, dalam mengamalkan bimbingan agama, kita diwajibkan untuk menjalankannya sesuai dengan bimbingan syariat. Syariat yang telah didakwahkan, disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan diamalkan oleh beliau dan para sahabatnya. Hadis yang sangat masyhur di kalangan kita, yang itu merupakan kaidah besar dalam bab ini, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan dengan tanpa sunnah, dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Sehingga dengan nas dasar hadis ini dan juga dengan dasar sekian banyak adilah yang lainnya, kita tidak bisa beramal sebelum ada bimbingan syariat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di awal surat Al-Hujurat,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Kalian jangan mendahului Allah dan jangan pula mendahului Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengertian jangan mendahului Allah dan Rasulnya disebutkan oleh salaf, dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ay la taqulu hatta yaqula. Kalian jangan berbicara hingga Allah dan Rasulnya yang lebih dahulu berbicara. Wala taf'alu hatta ya'mura. Dan kalian jangan bertindak, jangan beramal, jangan berbuat hingga Allah dan Rasulnya memerintahkan. Ini prinsip. Sehingga ada satu kaidah penting di kalangan para ulama yang disepakati oleh para ulama, al-aslu fil ibadat at-tauqif. Hukum asal ibadah adalah tauqif. Harus ada nas dalil ayat ataupun hadis. Mereka juga membahasakan dengan istilah lain al-aslu fil ibadat al-butlan. Hukum asal suatu amal ibadah adalah batil hatta ya'tiya dalilun ala sihhatiha, hingga ada dalil yang menyatakan sahnya. Atau dengan bahasa yang lain, al-aslu fil ibadat al-man' al-hadr hatta ya'tiya dalilun ala sihhatiha. Hukum asal suatu amal ibadah adalah terlarang hingga ada dalil yang menjelaskan tentang kebolehannya, tentang disyariatkannya. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in menyatakan, la harama illa ma harramahu Allah wa rasuluh, wa la wajiba illa ma aujabahu Allah wa rasuluh, wa la dina illa ma syara'ahu Allah. Fal aslu fil ibadatil butlan hatta yaquma dalilun 'alal amr. Tidak ada perkara yang haram kecuali diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada perkara yang wajib melainkan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada agama melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum asal suatu ibadah adalah batil hingga ada dalil yang menunjukkan perintah melaksanakannya. Juga dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Mawhumah fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Beliau menyatakan wa ammal ibadat fa inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqal khalqa li'ibadatihi wa bayyana fi kitabihi wa ala lisan rasulih al-ibadat allati yu'badu biha wa umira bi ikhlasiha lah. Faman taqarraba biha lillahi mukhlishan fa'amaluhu maqbul. Wa man taqarraba lillahi bighairiha fa'amaluhu mardud. Beliau mengatakan ada pun perkara ibadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya untuk ibadah kepadanya. Dan telah menjelaskan di dalam Al-Quran kitab sucinya dan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam beragam ibadah yang Allah diibadahi dengannya. Beragam ibadah yang Allah perintahkan supaya ikhlas mengerjakan karenanya. Maka barang siapa yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah tadi,
dengan penuh keikhlasan, amalnya diterima. Namun barang siapa yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan selain ibadah yang diperintahkan tadi, maka amalnya tertolak. Rasulullah SAW menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah." Apakah mereka kaum musyrikin itu memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama ini, sesuatu yang tidak diizinkan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, orang-orang yang beribadah dengan tanpa contoh dalam sunnah, maka dia termasuk orang yang membuat syariat baru yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, ini semua perkara yang wadih. Prinsip dalam beragama, prinsip dalam beramal. Dari sinilah kita mendengar para ulama kita mengecam orang-orang yang beragama atau yang mengamalkan agamanya dengan semata-mata akal, menjadikan akal sebagai rujukan utama dalam beragama, dicela oleh para ulama. Dari sini pula kita mengetahui mereka mengecam orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan patokan adat istiadat leluhurnya. Adat istiadat leluhurnya dikecam oleh para ulama. Dikarenakan yang namanya amalan, yang namanya ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dengan bimbingan syariat, bukan dengan adat, bukan dengan akal pikiran, bukan dengan apapun, tetapi harus dengan syariat, bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang tertera dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan penerapan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dari sini disebutkan oleh para ulama kita, di antara sabab terjadinya berbagai macam kebid'ahan di tengah-tengah umat itu banyak. Di antara sababnya ialah ittiba'ul awaid. Ittiba'ul awaid, mengikuti adat istiadat nenek moyang. Di antara sabab terjadinya atau munculnya berbagai macam perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Mengikuti adat istiadat moyang. Ini oleh para ulama kita diklasifikasi. Setidaknya ada 3 atau lebih sabab-sabab munculnya perkara bid'ah dengan sebab ittiba'ul awaid, mengikuti adat istiadat. Di antaranya ialah ittiba'ul aba'i wal masyayikh, mengikuti nenek moyang dan orang-orang tua kita dahulu. Ibadah kepada Allah rujukannya moyang-moyang terdahulu, rujukannya adalah orang-orang tua dahulu. Seperti yang Allah beritakan dalam Al-Quran tentang kaum musyrikin, mereka menyatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Ini kaidah umum kaum musyrikin sampai sekarang ini. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama, di atas sebuah ritual, dan kami hanya mengikuti saja jejak langkah mereka. Ini merupakan sebab munculnya berbagai macam kebid'ahan. Disebut dengan taklidul aba, membebek kepada moyang. Disebut dengan asabiyatul aba, fanatisme nenek moyang.
maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata sumbernya adalah adat istiadatnya, sumbernya adalah tata cara dan moyangnya, ritual-ritual orang-orang tua zaman dahulu kala, dengan tanpa mau dicocokkan dengan bimbingan kitab sunnah. Ini sebabnya. Contohnya ya sangat banyak. Rata-rata berbagai macam kebidahan dan bahkan kesyirikan yang terjadi pada seluruh umat semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini, sababnya adalah ini. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Bahkan dengan hujah ini mereka menolak dakwah para anbiya wal mursalin, menolak dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, kesyirikan yang muncul di zaman Nabi Nuh sebabnya ini diantaranya taklidul aba, membebek kepada moyang-moyangnya. Barakallahu, dan demikian seterusnya masing-masing umat sampai sekarang ini. Bahkan yang ada dalam tubuhnya kaum muslimin yang terkena pemahaman, terkena ritual-ritual bid'ah atau syirik, ujung-ujungnya melestarikan budaya leluhur. Akhirnya, mestinya ujung-ujungnya dalam rangka untuk mengikuti dan menumbuh suburkan leluhur-leluhurnya, adat istiadat, tokoh-tokohnya yang telah lalu, atau moyang-moyangnya, atau orang-orang tua zaman dahulu. Nah, ya Pak, apalagi di kalangan orang-orang Jawa, kalau sampai tinggalkan bisa kualat. Barakallahu fikum, dalam rangka mengenang arwah leluhur dan juga dalam rangka untuk melestarikan budaya dan adat tempat dan semisalnya. Apalagi ditambahi dengan i'tiqad ngalah barokah, i'tiqadnya tolak bala, i'tiqadnya cari pesugihan dan segala macamnya, terlalu sangat banyak. 6. Termasuk dalam bab ini ialah ittiba'ul madhab wa ta'ifah. Di antara sebab terjadinya bid'ah masuk dalam kategori ittiba'ul awaid ialah ittiba'ul madhab wa ta'ifah. Fanatik madhab dan fanatik golongan. Sama dengan fanatik nenek moyang, fanatik orang-orang tua zaman dahulu kala. Ini pun juga demikian, termasuk barakallahu fikum sebab terjadinya yang namanya al-bidah. Mereka beribadah bukan dengan bimbingan agama, namun ibadah apa kata syekh mazhabnya, apa kata tokoh mazhabnya. Yang Syafi'iyah, yang penting apa kata Syafi'i. Saya sholat dengan mazhab Syafi'i. Yang lain, saya sholat dengan mazhab Hanafi. Saya puasa dengan mazhab Maliki. Kalau nggak ada mengatakan saya sholat dengan contoh Nabi, itu tidak ada. Nah, mengatakan dengan mazhab fulan, dengan mazhab alan dan semisalnya. Atau dengan kelompok fulan, kelompok alan dan semisalnya. Itu sekarang ini barakallahu fikum yang marak muncul terjadinya berbagai macam bid'ah yang ada, baik dalam perkara ritual ibadah dan lebih umum dalam bab ini bid'ah dalam bentuk pemikiran yang menyimpang. Barakallahu fikum. Naam, termasuk di dalamnya dan sebab munculnya bid'ah ialah ittiba'ul 'adah wal 'urfus sya'i', mengikuti adat istiadat dan kebiasaan yang berlangsung di masyarakat. Ini juga mereka sebutkan termasuk sebab munculnya berbagai macam kebid'ahan. 3 poin ini disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Mengikuti leluhur, mengikuti madhab dan pemahaman kelompok tertentu, dan yang ketiga yang kita inginkan sekarang, mengikuti adat istiadat dan kebiasaan yang berlangsung di masyarakat. Ini bahasa orang Jawa opo umume. Ya umumnya masyarakat gitu ya melu kayak gitu. Nanti kalau lain dengan masyarakat namanya orang umum. Nah, gitu ya, orang umum.
Maka ibadahnya, amaliyahnya, ritualnya itu mengikuti apa kata masyarakatnya, apa adat istiadat masyarakatnya. Ini juga merupakan sebab terjadinya berbagai macam kebid'ahan yang ada. Wallahul musta'an. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama kita, ittiba'ul adah semata merupakan aswa'u anwa'it taqlid, merupakan bentuk taklid yang paling jelek. Bentuk taklid yang paling jelek. Barakallahu fikum. Apalagi kalau kemudian sudah nyata di dalam kondisi realnya kebiasaan mereka bukan syar'i, kebiasaan mereka adalah bid'ah, kesyirikan yang sudah menjadi kebiasaan umum, sudah menjadi adatnya umum, sudah menjadi urfun syai', kebiasaan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi perkara yang lebih parah lagi. Barakallahu fikum. Nah, ini semuanya sekali lagi menegaskan kepada kita bahwasanya dalam beragama, barakallahu fikum, dalam beramal betul-betul kita harus kembali kepada bimbingan yang jelas, kembali pada bimbingan syariat, bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, dengan dalilnya, bukan dengan perasaan, bukan dengan akal pikiran, bukan pula dengan adat istiadat. Semuanya harus menggunakan bimbingan syariat. Semuanya harus menggunakan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Baik. Yang menjadi pembahasan kita sekarang ini adalah apakah Islam sama sekali tidak pernah menyinggung hal-hal yang sifatnya adat istiadat kaum muslimin? Apakah semuanya harus menggunakan bimbingan syariat? Apakah betul-betul adat itu dikesampingkan, dienyahkan, dibuang dengan tanpa ada makna dan fungsinya? Jawabannya barakallahu fikum, tidak demikian. Jawabannya tidak demikian. Adat istiadat tidaklah dikesampingkan dalam Islam. Kebiasaan yang berlangsung di masyarakat tidak dibuang begitu saja, tetapi ada fungsinya. Ada fungsinya, ada kegunaannya, ditempatkan pada tempat yang semestinya dalam Islam. Bahkan kalau kita menengok dan mempelajari fikih Islam, di sana para fuqaha meletakkan beberapa kaidah besar dalam fikih supaya bisa memahami masalah fikih dengan lengkap, dengan komplit. Salah satu kaidah yang mereka sepakati secara global ialah kaidah yang berkaitan dengan masalah adat istiadat. Para ulama sepakat ada 5 kaidah besar fikih. Semua masalah-masalah fikih itu kembalinya kepada satu dari 5 kaidah ini. Yang pertama ialah kaidah al-a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Bahasa lainnya al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung maksudnya. Yang kedua, kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Perkara yang meyakinkan tidak bisa hilang dengan perkara yang meragukan. Kaidah yang ketiga ialah kaidah ad-dararu yuzal. Kemudaratan dihilangkan dalam Islam. Bahasa lainnya la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Kaidah yang keempat ialah al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang memberatkan, perkara yang menyusahkan akan mendatangkan kemudahan. Ini terkait dengan kemudahan dalam Islam, rukhsah dalam Islam dan semisalnya. Dan yang kelima, kaidah al-'adah muhakkamah.
Kaidah al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat itu merupakan hakim yang memutuskan perkara. Al-'adah muhakkamah. Yang namanya adat istiadat itu merupakan hakim yang memutuskan perkara. Naam, pada kaidah yang kelima inilah ikhwan fillah azakumullah, para fuqaha kita memberdayakan fungsi adat. Ya, memberdayakan fungsi adat. Tidak mengesampingkan adat istiadat masyarakat. Tetapi difasilitasi, dikasih zona-zona yang diperbolehkan, dan dikasih reng-reng pengaman supaya jangan sampai adat tadi melanggar syariat. Barakallahu fikum. 6. Di antara argumentasi dalil yang digunakan oleh para ulama tentang kaidah di atas, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim di Al-A'raf ayat yang ke-169. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Perintahkanlah dengan 'urf. Al-'urf perkara yang baik, syar'an wa 'urfa. Perintahkan perkara yang baik secara syariat dan secara 'urf, kebiasaan masyarakat. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau At-Turuqul Hukmiyah, ketika membawakan ayat ini menyatakan innal akhdha bil 'urfi wajib. Thumma dzakar hadhihi al-ayah. Mengamalkan 'urf, kebiasaan masyarakat, itu perkara yang wajib. Dan beliau membawakan ayat ini. Di halaman yang lain beliau menyatakan wa aujabatis syari'atu ar-ruju'a ila al-'urfi 'inda al-ikhtilafi ad-da'awi kan nabdi wa ghairihi. Di sini syariat mewajibkan kita untuk kembali kepada 'urf, kembali kepada adat masyarakat ketika terjadi ikhtilaf dalam tuduhan dan pengakuan, seperti pengakuan tentang adanya uang, tuduhan uang dan segala macamnya, itu semuanya kembali pada masyarakat. Ayat yang lain yang juga disebutkan para ulama tentang masalah ini, yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah Subhanahu wa taala menyatakan terkait dengan haknya para istri, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan para istri itu memiliki hak mithlul ladzi 'alaihinna, seperti kewajiban-kewajiban mereka juga, bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Istri punya hak dengan cara yang ma'ruf, juga punya kewajiban dengan cara yang ma'ruf, bil ma'ruf. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in menjelaskan, dakhala fi qawlihi ta'ala walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf jami'ul huquq allati lil mar'ati wa 'alaiha wa anna maradda dzalika ila ma yata'arafuhu an-nas wa yaj'alunahu ma'rufan la munkara. Kata beliau, masuk pada ayat ini para wanita memiliki hak sebagaimana kewajiban mereka dengan cara ma'ruf. Masuk dalam ayat ini semua hak-hak wanita dan kewajiban-kewajiban wanita. Rujukannya, kata beliau, rujukannya adalah apa yang menjadi kebiasaan masyarakat dan mereka jadikan perkara ma'ruf bukan perkara munkar. Barakallahu fikum. Hak perempuan itu apa saja?
bagaimana masyarakat menimbang. Kewajiban perempuan apa saja, bagaimana masyarakat menimbang. Dikembalikan kepada al-urf, kebiasaan masyarakat yang mereka anggap sebagai perkara yang ma'ruf, mereka anggap sebagai perkara yang baik, itu masuk pada kategori ayat ini. Barakallah. Itu menggunakan al-urf. Menggunakan al-urf. Barakallah. Sehingga dalam bab rumah tangga, itu berumah tangga dengan cara urfan wa syar'a. Baik, ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kalian berumah tangga dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf, itu urfan wa syar'a. Ma'ruf secara syariat dan secara kebiasaan masyarakat. Itu harus difahami baik-baik. Sehingga rumah tangganya luas, seluas-luasnya sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, yang nggak melanggar syariat. Jangan kemudian punya pandangan semua harus dengan bimbingan syariat. Mau berumah tangga sama istri, dalilnya dulu. Carikan dalilnya mana ayatnya ada berumah tangga sama istri. Mau rumah tangga laki-laki yang lainnya, dalilnya dulu. Kalau dalilnya ayatnya tidak ada, jika tidak ada hadisnya, tidak boleh rumah tangga yang semacam ini. Ganti yang lain. Rumah tangga yang lainnya lagi, kalau dalilnya banyak yang tidak ada dalilnya. Waduh, rumah tangga kita cuma terbatas A, B, C, D sajalah. Selebihnya tidak boleh. Loh kenapa? Tidak ada dalilnya. Tidak ya Pak. Islam membuat kita leluasa dalam berumah tangga dengan cara yang terbaik secara agama dan secara kebiasaan masyarakat. Secara kebiasaan masyarakat, barakallahu fikum, selama uruf tadi tidak bertentangan dengan perkara agama. Masya Allah. Adapun hadis yang digunakan para ulama terkait dengan masalah ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan dalam Bukhari Muslim tentang kisahnya Hindun, istrinya Abu Sufyan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Hindun, istrinya Abu Sufyan, pernah berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Aba Sufyana rajulun syahih wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtuhu minhu wa huwa la ya'lam." Abu Sufyan itu laki-laki yang bakhil, suami yang bakhil, suami yang kikir, tidak memberikan nafkah untukku yang cukup untukku dan anak-anakku. Nafkahi kurang. Kecuali yang saya ambil dari hartanya dan dia nggak tahu. Apakah boleh saya ngambil ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambil yang cukup bagimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Bil ma'ruf, yakni sesuai dengan kondisi masyarakat. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Aini, Al-Imam Al-Aini dalam bukunya Umdatul Qari terkait dengan riwayat ini. Yang dimaukan dengan bil ma'ruf huwa 'adatun nas, kebiasaan masyarakat setempat. Cukupnya berapa? Ambil yang cukup bagi kamu dan anak-anak kamu dengan cara al-ma'ruf, yakni dengan kondisi masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat, kamu cukup berapa? 1 juta cukup? Cukup saja. Nggak cukup? 2 juta? Ya, cukup 2 juta. Ambil 2 juta. Itu bil ma'ruf, mengambilnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kata Al-Aini, wa hadza yadullu ala anna al-'urfa 'amalun jarin. Ini menunjukkan yang namanya kebiasaan masyarakat, amalan yang berlangsung dalam agama kita. Ibnu Battal rahimahullah menyatakan, al-'urfu 'inda al-fuqaha ma'mulun bih. Al-'urf, kebiasaan masyarakat, perkara yang diamalkan oleh para fuqaha. Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan, fihi i'tibarul 'urfi syar'iyyat. Pada hadis ini ada faedah mengambil ibrah atau memuktabarkan
kebiasaan masyarakat pada perkara-perkara syariat. Menggunakan ketentuan bagaimana kebiasaan masyarakat yang ada. Nah, dari sini para fitina azzakumullah, ketika dibahas oleh para ulama terkait dengan kadar nafkah istri, dikasih berapa nafkahnya istri itu? Nah, pendapat yang rajih di kalangan para ulama dengan beberapa riwayat yang tadi disebutkan, yang rajih adalah kembali kepada kebiasaan masyarakat, kembali kepada adat dan urufnya masyarakat. Dikasih berapa mereka itu? Nah, urufnya uruf yang berlangsung di umumnya masyarakat kita tempat dia tinggal. Nah, di Sewon, Bantul ini, berapa standarisasi umum masyarakat dalam memberikan nafkah dalam sebulan? Berapa ya, Pak? Akhwat Bantul dikasih berapa nafkahnya? Kasih berapa? Standar umumnya masyarakat. Tidak kaya banget, tidak kiri banget. Standarisasi tengah-tengah masyarakat. Dikasih berapa tuh akhwat? Berapa? Itu tunjangan pokok. Yang jelas ya, makannya, untuk berasnya, untuk lauk pauknya, untuk minumannya, so kata ngombe ya, minumannya, dan segala macamnya. Jangan bayangkan beli beras tok, enggak, beras dan mukamilatnya itu. Dia bisa beli beras selama sebulan, lauk pauknya selama sebulan, bumbu-bumbunya selama sebulan, belum bawangnya, belum tomatnya, belum lomboknya, belum minyak gorengnya, belum nanti LPG-nya atau minyak tanahnya, itu dihitung semua itu. Kira-kira berapa pertengahnya? Berapa? 1,5. Masya Allah. Yakin tuh? Masya Allah. 1,5 ya, Pak? Murah ya, Pak? Itu juga banyak nyari di sini. Murah ya. Kalau standarisasi di tempat saya, pertengahan ya, Pak, mahal. 3 juta. 3 juta. Tapi anaknya 6. Artinya itu kembali kepada kondisi masing-masing keluarga. Kalau cuma berdua saja ya murah, 500.000 kayak gitu ya. Anaknya 2, 3 ya mungkin lebih tinggi lagi. Anak banyak lebih banyak lagi, sesuai dengan kondisi masyarakat. Kaidahnya, kalau kamu mampu memiliki harta yang lebih, kamu harus memberikan sesuai dengan urufnya masyarakat. 3 juta kasih, nih 3 juta nafkahnya kamu. Itu kewajiban kamu dalam memberikan nafkah. Kalau kamu nggak mampu, kamu kasih yang semampu kamu. Sudah usaha dan segala macam, standarnya 3 juta, mampunya cuma 2 juta. Ini yang saya mampu cuma 2 juta. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kamu mampu, wajib 3 juta. Lebih daripada itu perkara yang sunnah. Itu kembali pada apa ya, Pak? Kebiasaan masyarakat, uruf masyarakat setempat. Itu menunjukkan apa? Adat masyarakat, kebiasaan masyarakat mendapatkan tempat di syariat. Gitu ya, adat masyarakat tempat mendapatkan tempat dalam syariat. Jadi nggak dibuang begitu saja. Nggak dibuang begitu saja. Di antara bukti yang lain, kita kasih bukti dulu. Ya kan yang ini syariat, nggak boleh dengan adat. Ya, ini kok ada terus. Nanti ada bagaimana cara mengkompromikannya. Di antara argumentasi yang disebutkan oleh para ulama kita tentang i'tibarul adah, memuktabarkan adat istiadat masyarakat tempat, ialah beberapa kaidah penting dalam masalah fikih. Ya, dalam urusan-urusannya sifatnya itu duniawi. Seperti kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu fil adat wal 'uqud wal muamalat as-sihah hatta yadulla dalil ala hurmatiha.
Hukum asal adat istiadat, kebiasaan orang. Hukum asal akad transaksi. Hukum asal sebuah muamalah adalah sah, benar, hingga ada dalil yang menyatakan keharamannya. Barakallahu. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam Syarah Al-Mawdhumah fil Qawaid Al-Fiqhiyah, beliau menyatakan fal 'adat hiya ma'tadan nasu min al-ma'akil wal masharib wa asnafil malabis wal dhihab wal maji' wal kalam wa sa'ir tasarrufat al-mu'tadah fala yuhramu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluhu imma nasan sariha aw bidukhulin fi umum aw qiyasin sahih wa illa fasairul 'adati halal. Yang namanya adat istiadat, maknanya kata beliau segala sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang. Masalah makan, minum, berpakaian, pergi, datang, berbicara, dan aktivitas lainnya yang biasa mereka lakukan. Tidak diharamkan daripadanya kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin dengan nas sharih, nas yang tegas mengatakan haram, atau masuk pada keumuman ayat atau hadis yang mengharamkan, atau dengan qiyas yang sahih. Ini 3 cara untuk mengetahui keharamannya. Wa illa, seluruh adat istiadat hukum asalnya adalah halal. Dalilnya kata beliau, ayat Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan halal, mubah untuk kalian semua, apa yang di muka bumi ini seluruhnya. Kata beliau, "Fahada yadullu ala annahu khalaqa lana ma fil ardi jami'ahu linantafi'a bihi ala wajhin min wujuhil intiba'." Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan untuk kita semua apa yang di bumi ini seluruhnya untuk kita ambil kemanfaatannya dengan segala bentuk sisi kemanfaatan yang ada. Sangat jelas pernyataan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Di buku yang lain dalam kitab beliau Al-Qawaidul Jami'ah, Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah, beliau menyatakan wa ammal 'adatu kulluha kal ma'akil wal masyarib wal malabis wal a'mal al 'adiyah wal mu'amalat as-sana'i' fal aslu fiha al ibahatu wal itlaq. Adapun adat istiadat seluruhnya, adat terkait dengan makan, minum, pakaian, aktivitas yang biasa dikerjakan oleh orang-orang, muamalah, barang-barang produksi dan semisalnya, hukum asalnya adalah mubah dan mutlak. Faman harrama syai'an minha lam yuharrimhu Allah wala rasuluhu fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengharamkan sedikit saja dari perkara-perkara tadi, sesuatu yang tidak diharamkan Allah dan Rasulnya, maka dia ahli bid'ah, maka dia mubtadi'. Kama harramal musyrikuna ba'dal am allati abahaha Allah wa rasuluh. Dicontohkan seperti tindakan kaum musyrikin yang mengharamkan sebagian hewan ternak yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengharamkan hewan yang ini, hewan yang ini, hewan yang ini, perkara yang halal. Pengharaman mereka justru merupakan tindakan bid'ah. Juga kata beliau, wa kaman yuridu bijahlihi ay yuharrima ba'da anwa'il libas aw as-sana'i' أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. Atau contoh yang lain, seseorang yang dengan jahilnya hendak mengharamkan sebagian pakaian
atau sebagian barang-barang produksi masa kini dengan tanpa dalil syar'i yang mengharamkannya. Beliau mengatakan wal muharramu min hadhil umur, adapun yang diharamkan dalam perkara-perkara tadi, perkara ada dan segala macamnya, al asya al khabithah aw dharrah, hal-hal yang buruk, yang jelek, yang keji, atau hal-hal yang memadaratkan. Waqad fassaltu fil kitab, waqad fussilat fil kitab was sunnah, dan sudah dirinci dalam Alkitab was sunnah. Wa man tatabba'a al-muharramati wajadaha tastamilu 'ala al-mafasid al-mutanawwi'ah, maka barang siapa yang meneliti semua perkara yang haram, maka dia pasti akan mendapati perkara haram tadi mengandung kemafsadatan, mengandung perkara mafsadah yang sangat banyak, yang sangat beragam. Barakallahu fikum. Ini pernyataan dari beliau rahimahullahu taala. Ini kaidah besar ya. Hukum asal yang namanya adat istiadat, hukum asal yang namanya muamalah, hukum asal yang namanya transaksi adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan haramnya. Tegas beliau mengatakan barang siapa yang mengharamkan adat, kebiasaan masyarakat, yang mengharamkan muamalah, mengharamkan transaksi yang tidak ada pengharamannya dalam Quran dan Sunnah, justru dia yang dikatakan sebagai ahli bid'ah. Mubtadi' dia mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal. Barakallahu fikum. Ini muhimun jiddah. Dari sini pula ya kana fitina azakumullah, diambil faedah oleh para ulama dengan rincian yang lain. Al-aslu fil ma'kulat al-hil. Hukum asal yang namanya makanan itu halal. Hatta ya'tiya dalilun ala hurmatiha, hingga ada dalil yang menyatakan keharamannya. Makan apapun, bentuknya apapun, diolah dengan cara bagaimanapun, itu hukum asalnya adalah halal. Hingga ada nas dalil yang menunjukkan keharamannya. Luas. Semua makanan. Jika kaidah lagi yang lainnya, al-aslu fil masyrubat al-hil hatta ya'tiya dalilun ala hurmatiha. Hukum asal yang namanya minuman itu halal hingga ada dalil yang menyatakan keharamannya. Semua minuman ya. Dan kaidah yang berikutnya, al-aslu fil malbusat al-hil hatta ya'tiya dalilun ala hurmatiha. Hukum asal yang namanya pakaian yang dikenakan itu halal hingga ada dalil yang menunjukkan keharaman. Wal aslu, tambah lagi, wal aslu fil mukhtara'at al hadithah al hil hatta ya'tiya dalilun ala hurmatiha. Hukum asal barang-barang mutakhir, ya, produk-produk mutakhir zaman sekarang ini itu halal hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Barakallahu itu luas. Itu semuanya apa ya Pak? Kebiasaan masyarakat, mau makan, mau minum, mau pakaian, mau pergi, mau pulang, mau apa, itu semuanya kebiasaan masyarakat. Pakaian, perangkat-perangkat mutakhir, alat mutakhir, semua yang mutakhir zaman sekarang ini dari benda-benda yang ada halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Luar biasa. Gitu ya. Mau tambahin lagi, bukti yang lainnya lagi, memberdayakan adat masyarakat ini. Tambah lagi? Tambah lagi ya Pak? Tambah lagi? Mau tambah lagi ya? Tambah lagi ya Pak, supaya lebih memantapkan ini semua sebelum saya bawakan ketentuannya. Dari beberapa adillah yang tadi dibawakan barakallahu fikum terkait dengan memberdayakan adat dan beberapa kaidah yang tadi dibawakan di atas, ada lagi kaidah yang lain yang lebih menekankan barakallahu fikum tentang masalah ini. Di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama ialah al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah ma'ruf, dikenal secara kebiasaan masyarakat,
itu hukumnya seperti sesuatu yang dipersyaratkan secara syariat. Al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarta. Sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang sudah maklum di tengah-tengah masyarakat, itu dihukumi sama seperti sesuatu yang dipersyaratkan secara syariat. Bahasa lain dari kaidah ini ialah as-sabitu bil 'urfi kas-sabiti bin nas. Sesuatu yang sudah tetap dengan kebiasaan masyarakat itu hukumnya sama seperti sesuatu yang tetap dengan nas dalil. Barakallahu fikum. Apa yang dimaukan dengan bab ini, ikhwan? Bab ini sekali lagi memberdayakan adat masyarakat. Sesuatu yang sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah berlaku, sudah umum di masyarakat kita. Itu sudah semacam persyaratan sesuai dengan syariat. Contoh, supaya jangan kemana-mana. Contoh, yang namanya kuli, yang biasa membawa barang-barang bawaan. Ma'ruf di masyarakat kita kalau barang kita dibawakan kuli tadi harus bayar. Kita di bandara, kita di stasiun, kita di terminal, di pelabuhan, kan banyak itu orang-orang yang punya jasa angkut barang. Ya Pak ya? Ma'ruf di kalangan kita, ma'ruf di kalangan masyarakat, yang namanya kuli-kuli tadi, kalau membawa barang kita dibayar, walaupun tidak ada kesepakatan di awal. Antum naik kereta, barangnya banyak banget, banyak banget. Antum turun, antum ambil satu, datang kuli ini, dibawakan barangnya sama dia. Ada 2-3 kuli. Kalau barangnya antum diem aja, nggak ada kesepakatan, antum bawa keluar, sampai di luar, sampai di depan mobilnya antum, sudah Pak, pergi sana Pak. Bayarnya mana Pak? Bayar. Yang minta Bapak ngangkatkan barang ini sopo? Saya diem aja, tidak ada kesepakatan akad. Akadnya mana suruh bayar? Ini kan nggak begitu, salah tuh antumnya. Yang betul, yang dikatakan sama kuli-kuli tadi, al-ma'rufu urfan kal masyruti syarta. Sesuatu yang ma'ruf secara kebiasaan masyarakat itu dihukumi sama seperti sesuatu yang dipersyaratkan secara syariat. Tatkala kamu diam saja, barang kamu dibawa, itu sama seperti sudah ada transaksi antara kamu dan kuli tadi. Harus bayar. Harus bayar, masyarakat mengatakan itu dibayar. Jawabannya, bayar berapa? Kan nggak ada kesepakatan. Bayar berapa? Jawabannya kembali kepada urfun nas. Disebut dengan qimatul mithl, kembali kepada kebiasaan masyarakat. Berapa biasanya dia dibayar? Biasanya berapa? 5.000 Mas. Ya sudah, satu orang 5.000. Kalau tidak, mereka punya hak nuntut antum membayar upah mereka. Paham ya? Kecuali kalau kulinya tadi ikhlas. Siapa? Tidak usah bayar Pak. Kakek ngomong. Ikhlas jadi tahan-tahan. Barakallah. Jadi paham ya? Itu diantara contoh yang mereka bawakan. Barakallah. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Ada yang mau nikah nih? Contoh yang lain. Ada seorang wali putri, walinya wanita. Seneng sama si fulan, ikhwan satu ini. Wah, pek mantu ae rek. Diambil mantu ae. Insyaallah rajulun soleh, laki-laki soleh, insyaallah.
Langsung. Mau saya jadikan mantu saya? Oh, tawani. Mau seorang gelem. Golek angel ini. Bapak kan punya banyak putri. Yang mana Pak gitu? Kau ngerti? Jadi ya wis diinjer-injer udah lama ya. Cuman belum siap majunya itu. Kok ditawani? Yang mana Pak? Ini loh yang fulana. Ya Pak, mau Pak. Ya sudah sini. Saya akadkan sini. Itu banyak ikhwan jadi saksi. Angkah tuka wazawat tuka ibnati fulana. Langsung makan kobil tuh. Sah. Saksinya ada, semuanya ada ya. Nah, sudah mana? Wah, ada tukang bakso sini. Nih, walimahannya makan bakso. Yang jadi masalah adalah mahar piro. Kan nggak disebut mahar tadi ya. Maharnya berapa? Jawabannya ya kan? Jawabannya kembali kepada urf masyarakat. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarta. Berapa? Dan apa biasanya umumnya masyarakat situ memberikan mahar? Itu siap-siap laki-laki harus bayarin. Ternyata misalkan masyarakat Sewon itu maharnya mahal. Misalkan maharnya itu 10 juta. Ya siapkan 10 juta. Ojo senang-senang mobil tuh tok ae. Siapkan 10 juta dikarenakan itulah mahar yang umum di masyarakat. 10 juta. Kenapa? Tidak ada penyebutan kata-kata mahar. Maka kembali kepada urfun nas. Kembali kepada urf manusia. Namanya mahrul mithil. Mahar semisal wanita-wanita yang lain yang umum di daerah. Alhamdulillah ke orang Sewon, apalagi kebiasaan anaknya ikhwan 10.000. Alhamdulillah. Mahar jirai. Ya biasanya akhwat Sewon 10.000. 10.000 Pak, iki mahar. Ya selesai. Itu namanya urfun nas. Saya paham. Itu namanya memberdayakan adatnya masyarakat. Barakallahu fikum. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini jamin dia. Nah, jadi kabar dia dijaga diambil. Jam berapa itu? Jam berapa? Masya Allah. Sudah rupanya ya. Anak pikir sudah ada aja ya. Baik ya, Pak. Ini di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Baik ya, Pak. Kemudian bila kita memahami yang semacam ini, ternyata dalam Islam kita, barakallahu fikum, Islam juga memberdayakan yang namanya adat istiadat, memberdayakan yang namanya urfun nas. Maka di sini harus ada yang namanya al-jama' bainal mas'alatil ula wa tsaniyah, mengkompromikan antara penjelasan pertama dan penjelasan yang kedua. Yang pertama dijelaskan semua harus dengan syariat. Termasuk bid'ah adalah mengikuti adat istiadat. Tapi kenapa dalam keterangan yang lain justru dalam Islam adat istiadat itu diberdayakan? Diberdayakan barakallahu fikum. Maka tentunya ya karena fitina azakumullah ada ketentuannya, ada perinciannya barakallahu fikum. Fanaqul, kita jelaskan sekarang. Yang perlu dijelaskan terkait dengan bab adatnya. Sebab yang namanya bab syariat itu hukum asal. Itu kaidah baku yang harus kita pegang. Ini bimbingan awal, kaidah awal yang harus kita yakini. Semuanya dengan syariat. Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Adapun terkait dengan adat istiadatnya, ini yang harus kita perinci. Saya bayangkan. Adat itu klasifikasinya banyak. Adat itu klasifikasinya banyak. Ditinjau dari sisi umum dan khususnya, adat itu dibagi menjadi 3.
Dari sisi umum dan khususnya, adat itu dibagi 3. Yang pertama ialah adatun urfiyatun ammah. Adat istiadat yang umum dilakukan oleh semua pihak. Adatun urfiyatun ammah. Definisinya ya kawan, yang disebutkan oleh para fuqaha ialah ma ta'arafahu aktsarun nas fi jami'il buldan. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mayoritas orang di semua negeri. Ya, kebiasaan mayoritas orang di semua negeri. Itu namanya adat urfiyah ammah. Kebiasaan seluruh umat manusia di adat hampir seluruh umat manusia di semua negeri yang ada. Adatun urfiyatun ammah. Yang kedua, adatun urfiyatun khassah. Adatun urfiyatun khassah. Adat yang dilakukan oleh masyarakat khusus. Definisinya ialah ma'tadahu aktsarun nasi fi ba'dil buldan. Ma'tadahu aktsarun nasi fi ba'dil buldan. Sesuatu yang biasa dilakukan oleh mayoritas orang di sebagian negeri saja. Sesuatu yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang di sebagian negeri saja. Katakan ini adatnya orang Indonesia, ini adatnya orang Asia, ini adatnya orang Amerika, ini adatnya orang Arab, ini adatnya orang Yaman. Itu khusus di sebagian negeri. Kalau yang pertama tadi semua negeri yang ada pada kebanyakan orang. Naam, barakallahu fikum. Yang ketiga disebut dengan adatun urfiyatun syar'iyyah. Kebiasaan yang umum dilakukan masyarakat yang sesuai dengan syariat. Kayak sholat, zakat, puasa, haji. Ini hal-hal yang sudah umum di masyarakat dan itu perkara yang syar'i. Mereka biasa menyebut kata-kata sholat, zakat, saum, haji. Ya, itu bahasa Arab plus bahasa Indonesia dan plus bahasa-bahasa yang lainnya. Kamu tanya apa bahasa Urdunya sholat? Ya sholat. Apa bahasa Indonesia sholat? Ya sholat. Ya sholat, zakat, haji, umroh, saum, biasa. Itu perkara-perkara yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara syar'i. Klasifikasi yang kedua, adat ditinjau dari sisi amal dan ucapan. Ada dua macam. Disebut dengan, yang pertama disebut dengan urfun amali. Urfun amali, kebiasaan masyarakat dalam bentuk amalan. Artinya majara alaihi amalu aktsarin nas, majara alaihi amalu aktsarin nas fi jami'il buldan atau fi ba'dihha. Kebiasaan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, amalan mayoritas orang di semua negeri atau di sebagian negeri. Jadi amalan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang di semua negeri atau sebagian negeri. Kalau semua negeri itu umum, sebagian negeri itu khusus. Barakallahu fikum. Yang kedua disebut dengan urfun qauli. Kebiasaan dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk ucapan. Itu ucapan-ucapan yang biasa dilafalkan oleh kebanyakan orang. Ucapan yang biasa dilafalkan oleh kebanyakan orang di semua negeri atau di sebagian negeri. Sehingga namanya urf, ada yang bentuk amalan, ada dalam bentuk ucapan, ada yang perbuatan, ada yang ucapan. Itu urf. Ada yang
umum di semua negeri, ada yang khusus di sebagian negeri. Baik, kemudian klasifikasi yang berikutnya, yang paling penting. Kebiasaan atau uruf ditinjau dari sisi sah dan tidaknya. Ditinjau dari sisi sah dan tidaknya. Dibagi dua. Yang pertama disebut dengan urfun sahih. Urfun sahih, kebiasaan masyarakat yang sahih, yang sah. Definisinya camkan baik-baik ya Pak. Ya dikarenakan temanya masalah adat, sehingga mau tidak mau ya harus bicara masalah seperti ini supaya kita tahu bagaimana rinciannya. Definisinya, definisi urf yang sahih ialah ma ta'arafahu aktsariyatun nas min qaulin aw fi'lin syahida lahu syar'u bil i'tibar. Syahida lahu asy-syar'u bil i'tibar aw lam yashhad lahu nafyan aw itsbata lakinnahu lam yufawwid maslahatan wa lam yajlib mafsadatan. Masya Allah. Artinya yang namanya urfun sahih, kebiasaan mayoritas orang, baik itu ucapan atau perbuatan yang dianggap mu'tabar oleh syariat. Sekali lagi ya, kebiasaan mayoritas orang, baik ucapan atau perbuatan yang dianggap mu'tabar oleh syariat. Yang pertama. Atau syariat tidak menjelaskannya, tidak menafikan, tidak menetapkan, tapi kebiasaan itu tidak meluputkan maslahat, tidak pula mendatangkan mafsadat. Dua macam ya. Jadi yang pertama, syariat menganggapnya sebagai adat yang muktabar, ada dalilnya dalam syariat. Atau yang kedua, tidak ada dalilnya dalam syariat, tetapi tidak mengandung mafsadat dan tidak meluputkan maslahat. Contoh, ini paling penting ya. Contoh adat sahih yang dianggap mu'tabar oleh syariat ialah dalam babun nafaqah, wujubun nafaqah wal kiswah lizzawjah ala qadri hal zawji min yasarin au i'sar. Dalam bab nafaqah, wajib memberikan nafaqah, wajib pula memberikan pakaian kepada istri sesuai dengan batas kemampuan sang suami. Paham? Ini kembali pada uruf yang tadi ya, dan itu disebutkan dalam syariat. Dalil yang menunjukkannya ialah Al-Baqarah ayat yang ke-223. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-walidat itu ibu-ibu yang melahirkan anak, istri. Mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna bagi yang menginginkan penyempurnaan susuan. Dan wajib atas laki-laki yang dilahirkan anak untuknya, suami, memberikan rezeki dan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf. Yani sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kata-kata bil ma'ruf menunjukkan nafkah, memberikan kiswah, pakaian sesuai dengan kadar kemampuan suami
itu muktabar dalam syariat. Kembali kepada uruf kebiasaan, tapi muktabar dalam syariat, ada dalil dalam syariat. Saya paham ya? Itu yang namanya urufun sahih. Adat istiadat yang sahih, yang benar. Yaitu adat istiadat yang ada dalilnya dalam syariat. Ini contohnya juga terkait dengan tadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu berumah tangga dengan istri kamu dengan cara yang ma'ruf. Itu kembali kepada adat dan ada dalilnya dalam syariat. Barakallahu fikum. Dalam syariat. Naam. Contoh yang lain. Contoh yang lain terkait dengan berbakti kepada orang tua. Barakallahu fikum. Itu semuanya kembalinya pada urfan wa syar'a. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini ya. Allah mewajibkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, wa bil walidaini ihsana, dan mewajibkan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata-kata ihsana itu umum, meliputi ihsanun syar'i, ihsanun urfi, perbuatan baik secara syariat dan perbuatan baik secara kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar syariat. Apapun bentuk yang namanya bakti kepada orang tua, baik secara syar'i atau secara kebiasaan, itu dikatakan birrul walidain. Bukan ya? Barakallahu fikum. Mungkin langsung disebutkan dalilnya atau enggak ada dalilnya, tetapi tidak meluputkan maslahat, tidak pula mengandung mafsadat. Barakallahu fikum. Atau apa? Juga ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan mengucapkan kepada mereka kata-kata dan jangan membentak. Itu disebutkan larangan yang paling ringan sampai yang paling berat. Disebutkan saja dan jangan membentak atau jangan membawa diri. Larangannya kan saja. Kalau saya mengatakan kan tidak apa-apa. Ayatnya kan ini kan sijil gitu. Itu namanya zahiri, atau enggak benar. Saya paham ya? Nah, itu namanya kembali pada urf. Barakallahu fikum. Ada dalilnya dalam agama yang memuktabarkan urf tadi. Atau yang kedua, contoh yang kedua, tidak ada dalilnya, tetapi tidak meluputkan maslahat, tidak pula mendatangkan madarat. Yang dicontohkan oleh para fuqaha ialah nizamul murur. Nizamul murur, aturan jalan raya. Ada tangjo, hijau, jalan, merah, berhenti, kuning, pelan-pelan. Nah, segala macam nizamul murur. Itu dalilnya gak ada ya, Pak? Cari ayatnya, cari hadisnya yang menjelaskan tentang nizamul murur itu tidak ada. Gak ada yang mengatakan kalau bangjo hijau jalan, tidak ada. Tapi barakallahu fikum, kebiasaan yang berlaku di masyarakat ini tidak mendatangkan mafsadat dan tidak meluputkan maslahat, maka dianggap dalam agama namanya urfun sahih, disebut dengan urfun sahih. Juga contoh yang lain yang mereka sebutkan mahar, ada mahar kontan, ada mahar utang, ya. Ada mahar kontan, ada mahar utang. Ini semuanya urfun sahih, merupakan urfun sahih. Paham ya? Sehingga saya ulang lagi ya kawan, urf kebiasaan yang sahih, kebiasaan mayoritas masyarakat, baik perbuatan atau ucapan. Yang pertama, yang ada dalil syar'i yang memuktabarkan dia. Ada dalil syar'i yang memuktabarkan dia. Dan yang kedua, tidak ada dalil syar'i tetapi tidak meluputkan maslahat, tidak mendatangkan mafsadat. Itu namanya tidak ada pelanggaran syariat padanya.
Ini yang dikatakan sahih. Yang kedua disebut dengan urfun fasid. Urfun fasid, kebiasaan masyarakat yang fasid, yang rusak, yang tidak benar, yang tidak sah. Apa definisinya? Definisinya ialah ma yata'arafahun nasu kulluhum au ba'duhum mimma yukhalifu syar'a au yajlibu darra au yufawwitu naf'a. Kebiasaan seluruh masyarakat atau sebagian masyarakat. Satu, yang bertentangan dengan syariat. Dua, yang mendatangkan madarat. Tiga, yang meluputkan kemanfaatan. Meluputkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Ini namanya urfun fasid. Kebiasaan masyarakat, baik ucapan atau perbuatan atau ritual. Seluruh masyarakat atau sebagiannya, di seluruh negeri atau sebagian negeri yang bertentangan dengan syariat atau mendatangkan madarat atau meluputkan maslahat, itu fasid, dikatakan rusak. Contoh, nah itu yang tahu. Contoh ya Pak, apa yang umum di masyarakat tapi fasid. Contoh, contoh, hah? Apa? Kijing. Aku larinya bahas kijing ya. Allah Ustaz. Kebiasaan masyarakat bertentangan dengan syariat. Mendengarkan musik. Itu umum gitu ya. Dia hidup tanpa musik. Itu kata mereka. Padahal bertentangan dengan syariat. Yang lain. Lanjut banyak. Yang umum ya, kalau urusan sedekah laut segala macam syirik, asli syirik. Jangan bahas yang gitu. Yang umum di masyarakat. Contoh yang lain. Allahul musta'an. Rokok boleh. Tapi rokok ya. Sekarang masyarakat juga mulai anti rokok. Yang sudah mulai tahu kesehatan dan segala macam. Yang lain. Banyak ikhwan. Contoh yang lain. Yang susah lepas dari kehidupan manusia ialah muamalah riba. Ya, tiada hidup tanpa riba. Sebagaimana yang tadi, tiada hidup tanpa musik. Yang namanya riba di mana-mana, aromanya atau debunya atau cipratannya itu semua di mana-mana. Tidak bisa lepas dari yang namanya riba. Dan hampir seluruh masyarakat semua negeri itu terlibat dalam praktek riba. Itu sudah urfun am tapi fasid. Kenapa? Dikarenakan bertentangan dengan syariat. Yang namanya riba adalah haram. Dan itu yang mereka contohkan. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para fuqaha ialah asuransi bisnis. Siapa ya? Yang mengandung unsur judi, spekulasi judi. Atau asuransi yang mengandung unsur darar, kemadaratan. Atau jahalah, ketidakpastian. Judi ya Pak. Di mana-mana asuransi. Ya Pak ya? Itu umum. Contoh yang lebih umum lagi ialah kondisi kaum wanita di zaman sekarang ini yang tidak berhijab dengan hijab syar'i ketika keluar rumah. Ya Pak ya? Umumnya masyarakat ya Pak ya kui. Yang berhijab syar'i jadi aneh. Ya Pak ya? Sekarang ini Allahul musta'an. Jangan tanya ikhwannya. Barakallahu fikum. Itu menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Perempuan kalau keluar rumah sudah nggak ada yang pakai hijab. Kalaupun pakai kerudungnya kecil nempel di kepalanya, tapi kakinya masih kelihatan, tangannya masih kelihatan, dan segala macamnya. Umum para umum, ya Pak ya. Tapi itu fasid, rusak,
melanggar syariat. Barakallahu, kepengen lagi dikerucutkan gitu. Yang juga termasuk urfun fasid ialah yang sedang umum di masyarakat kita, terutama kaum wanita yang keluar rumah menggunakan busana muslimah fitnah. Mereka katakan sebagai busana muslimah itu pakaian fitnah. Yang dipakai busana muslimah dengan jilbab yang kecil, dengan busana muslimah yang ngepret, warna-warni. Itu dikatakan libasul fitnah. Libasul fitnah. Apalagi kaula mudanya Allahul Musta'an menggunakan celana yang ketat, dengan kaosan yang ketat, dengan jilbab yang kecil yang nempel di kepala. Jilbab gaul. La haula wala quwata illa billah. Umum apa enggak umum? Umum apa enggak umum? Umum, tapi itu urfun fasid, kebiasaan masyarakat yang rusak dikarenakan bertentangan dengan syariat. Nah, dari sini baru tergambar. Ada klasifikasi di sini. Dari sini barakallahu fikum. Semua kebiasaan masyarakat yang melanggar syariat, baik kebiasaan yang mengandung unsur syirik atau unsur kufur atau unsur bid'ah atau yang semisalnya, itu namanya urfun fasid. Kebiasaan yang rusak, kebiasaan yang melanggar syariat yang tidak bisa dibenarkan. Acara nyadran, acara sekatenan, acara sedekah laut, acara sedekah bumi untuk Dewi Sri, acara sedekah laut untuk Nyi Loro Kidul dan segala macamnya, itu semuanya adat yang syirik, adat yang bid'ah, yang dikatakan fasid dikarenakan apa? Bertentangan dengan syariat atau mengandung unsur kemadharatan, syirik, kufur, bid'ah dan yang semisalnya. Ya Pak ya? Itu semuanya fasid. Barakallahu fikum. Maka sebelum saya sebutkan ketentuan-ketentuannya, saya katakan ada kesimpulan banyak. Segala yang diterangkan di awal tadi, munculnya berbagai macam bid'ah dengan adanya adat dan segala macamnya, mengikuti adat istiadat dan segala macam sebagai sebab yang namanya bid'ah, itu adalah adat yang fasidah, merupakan kebiasaan yang fasid. Atau yang kedua, dia bertakarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sebuah adat. Saya ulangi lagi, yang tadi disebutkan di awal termasuk perkara bid'ah. Sebab munculnya bid'ah ialah mengikuti adat istiadat. Itu yang pertama, adat istiadat yang melanggar syariat, yang ada unsur syirik dan segala macamnya. Atau yang kedua, dia beribadah kepada Allah dengan perkara adat tadi. Bertakarrub kepada Allah dengan perkara adat tadi. Ibadah kepada Allah, takarrub kepada Allah dengan cara diam. Tidak bicara 24 jam. Dengan tanpa alasan yang syar'i. Jadi, tidak ngomong sedikit pun. Lah orang bicarakan adat mubah, orang diem juga adat mubah, tapi jadi bid'ah ketika dia beribadah kepada Allah, bertakarrub kepada Allah dengan cara yang semacam itu. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ini? Atau tadi mengharamkan perkara adat istiadat. Dikatakan sama Syekh Abdurrahman Sa'di, mengharamkan sebagian pakaian, mengharamkan sebagian makanan, mengharamkan sebagian minuman, mengharamkan sebagian produk-produk mubah yang tidak ada pengharamannya dalam perkara agama. Pelakunya dikatakan syirik, dikatakan mubtadi'. Mengharamkan Sprite, mengharamkan Coca-Cola, mengharamkan Fanta, mengharamkan Blue Pepsi, mengharamkan Black Pepsi dan segala macamnya dengan alasan itu produknya Yahudi, dengan alasan yang jual Carrefour dan segala macamnya. Padahal perkara yang halal secara hukum syar'inya, maka pelakunya adalah mubtadi'. Barakallahu fikum. Ini yang membuat adat tersebut menjadi perkara yang melanggar syariat.
Adapun yang selain tadi urfun sahih itu yang diterangkan tadi dalam masalah yang kedua, memberdayakan adat, memberdayakan kebiasaan masyarakat terkait dengan hukum syariat itu menggunakan urfun sahih, uruf yang sahih yang ada unsur madaratnya. Dari sini barakallahu fikum diambil kesimpulan oleh para fuqaha, adat istiadat itu dinyatakan sah apabila memenuhi persyaratan berikut. Satu ya ikhwan. Antakunal adatu muttaridah au ghalibah. Kebiasaan masyarakat itu kebiasaan yang baku atau kebiasaan dominan umumnya masyarakat. Ini yang pertama. Kebiasaan atau uruf yang dimaksud, adat yang dimaksud itu kebiasaan umumnya masyarakat, baku di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, kalau adatnya itu berubah-ubah atau goncang-goncang, tidak ada yang baku, maka nggak mu'tabar. Disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ashbah wan Nawair, beliau menyatakan innama tu'tabarul 'adah idza taradat fa in tarabat fala. Adat istiadat itu muktabar apabila baku dikerjakan umumnya masyarakat. Tapi kalau adatnya goncang, berubah-ubah, diperselisihkan, maka tidak muktabar. Begitu pula yang disebutkan oleh Ibnu Nujain dalam bukunya Al-Ashbah wan Nawair. Nama ikhwan, yang dimaksud dengan baku di sini, yang dimaksudkan dengan baku di sini ikhwan, ayyakuna amaluhum bihi mustamirran fi jami'il hawadith la yatakhallaf. Ya, praktek mereka mengamalkan adat tadi itu berlaku terus menerus dalam semua peristiwa, dalam semua kejadian, dalam semua kasus. Itu namanya baku. Barakallahu fikum. Dikerjakan semua orang dan baku, yaitu adatnya mereka. Tidak bakal berubah dengan sesuatu. Persyaratan yang kedua, yang paling penting, alla yakunal 'urfu mukhalifan li nassin syar'i. Kebiasaan masyarakat yang umum yang baku tadi tidak bertentangan dengan nas syariat. Paham ya? Kebiasaan masyarakat yang umum yang baku tadi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kalau bertentangan dengan syariat maka tidak dianggap, dikatakan sebagai urfun fasid. Penentangannya dengan syariat ada dua macam. Yang pertama, bertentangan dengan syariat dalam semua sisinya. Bertentangan dengan syariat dalam semua sisinya. Di mana kalau kita mengamalkan adat, otomatis meninggalkan syariat. Ini jelas sebagai adat yang batil, dikarenakan kebiasaan atau adat tadi dibangun di atas perkara yang batil, juga dikarenakan syariat itulah yang menjadi kewajiban seluruh umat dalam beramal. Dan sebab yang ketiga dikarenakan al-urf, kebiasaan itu mu'tabar apabila sesuai dengan syariat. Maka apabila ada pertentangan secara total dengan syariat, maka urufnya dikatakan batil. Barakallahu fikum.
Atau penentangan yang kedua, penentangan dalam beberapa sisi saja. Bertentangan dengan syariat dalam beberapa sisi saja. Itu pun juga sama. Kebiasaan tadi dinyatakan fasid. Dikatakan fasid, yaitu uruf, kebiasaan masyarakat yang asalnya itu adalah kebiasaan yang mubah, tapi di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat. Ada bumbu syiriknya, ada bumbu bid'ahnya, ada bumbu maksiatnya, bumbu kemungkaran-kemungkarannya, maka itu menjadi perkara yang fasid, perkara yang merusak. Ini ketentuan yang paling inti, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Makanya sering kita bahasakan ketika ayat lafadznya umum, kita mengatakan ini diamalkan sesuai dengan syar'an wa urfa, sesuai dengan syariat dan kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar syariat. Itu mesti barakallahu. Ketentuan yang ke Bapak Iwan, ketentuan yang ketiga, alla yu'aridul 'urfu, alla yu'aridul 'urfa tasrihun bi khilafih. Kebiasaan yang berlangsung tadi tidak bertentangan dengan pernyataan tegas yang menyelisihinya. Ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang mubah, terutama dalam bab muamalah, dalam bab akad transaksi-transaksi. Keterangan tadi dalam perkara-perkara muamalah tadi, al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang ma'ruf secara kebiasaan masyarakat itu dihukumi sama seperti sesuatu yang dipersyaratkan secara syariat. Ini apabila tidak ada tasrihun bi khilafih, tidak ada pernyataan tegas yang menyelisihinya. Kalau ada pernyataan tegas yang menyelisihinya, maka yang dipakai adalah tasrih tadi, pernyataan tegas tadi. Itu biasa digunakan dalam pembahasan muamalah, ya kan? Ada kesepakatan bersama yang berbeda dengan kondisi masyarakat yang ada. Barakallahu fikum. Apa contohnya, ya kan? Dalam perkara transaksi. Tadi itu terkait dengan kuli tadi. Yang namanya kuli tadi pada umumnya, pada urufnya dibayar 5.000. Nah, gitu ya. Itu namanya ujratul mithil. Tapi antum bikin kesepakatan sama dia. Negoan. Pak, ini barang saya banyak. Berapa, Pak? Ngangkut bayar angkut, Pak. 5.000, Pak, biasa, Pak. Nah, kalau 5.000 seluruh barang saya ini satu orang, boleh nggak, Pak? Jadi kan masing-masing orang 5.000. Nggak usah banyak-banyak orang, Pak, satu orang aja, Pak. Tapi angkat semua barang saya ini 5.000. Ya kesel, Mas, capek, Mas. Mau apa enggak? Ya wis, wis. Nah, sudah. Itu namanya tasrihun bi khilafi. Ada pernyataan tegas yang menyelisihi kebiasaan di masyarakat. Umumnya maharnya orang sewon berapa, ya, Pak? 10 juta, 10 juta tadi itu. Itu kan umum, namanya mahrul mithil. Atau itu kelarangan, Pak. Kalau saya nikahi putri Bapak dengan mahar 100.000 gimana, Pak? Ya Allah, Mas, 10 juta dari 100.000. Berapa lipatnya nih? Ya karena adanya cuma segitu, Pak. Saya sekarang baru punya 100.000 rupiah, Pak. Ya kalau enggak mau ya saya nyari akhwat yang lain. Gertak deh.
Oh jangan. Oh, sudah kadung Tresno sama Ikhwan tadi. Oh jangan. Tidak apa. Tidak usah mahal segitu. Mahalnya sebagaimana yang disebutkan tadi, 100.000 rupiah. Ya sudah, berlaku. Maka kebiasaan masyarakat yang tadi 110 juta berubah menjadi 100.000. Itu namanya tasrihun bi khilafih. Ada pernyataan tegas yang menyelisihi kebiasaan tadi. Ada yang ini kondisional ya. Ada kesepakatan bersama. Yang keempat, ayakun al-'urfu qa'iman mawjudan 'inda insya'it tasarruf. Kebiasaan masyarakat itu sudah ada dan sudah baku ketika ada aktivitas tadi. Paham ya? Sudah ada kebiasaan sebelumnya, sudah ada adab sebelumnya ketika kita melaksanakan sesuatu tadi. Nah, artinya kalau ada seseorang yang berbuat sesuatu, ternyata adatnya baru muncul, kebiasaan masyarakatnya baru ada, nggak dianggap. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Nujaim dalam bukunya Al-Ashbah wan Nadhair, menukil pernyataan para fuqaha, la ibrata bil urfi tari, tidak muktabar kebiasaan yang baru muncul. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Difahami. Barakallahu fikum. Dulu masyarakat Sewon itu biasa kalau yang namanya pernikahan maharnya 10 juta. Sudah umum 10 juta. Barakallahu fikum. Maka ketika ada orang yang mengamalkan sesuatu amalan, adatnya sudah ada semenjak dahulu kala, 10 juta. Barakallahu fikum. Ketika ada kebiasaan baru, tren baru, sudah baru mulai merambah masyarakat Sewon, maharnya dipermurah. Paham ya? Dipermurah. Jadi berapa ya Pak? 1 juta. Maka ini belum dianggap. Ketika ada orang menikah belum menyebutkan mahar, maka dia tidak bisa menggunakan tren baru tadi yang cuma 1 juta. Tapi dia harus kembali kepada kebiasaan lama yang sudah bagus sebelumnya, yaitu 10 juta. Itu yang dimaksudkan sama mereka. Barakallahu fikum. Ini sangat bermanfaat dalam perkara DP ya Pak. Dalam perkara DP. Pasti kayak tadi nikah itu mahar belum disebutkan. Itu kalau tidak ada ketentuan semacam ini ribut. Sudah jadi, sudah kebetulan nikah, sudah berumah tangga, nuntut istrinya di mahar kundi. Mahar saya mana? Nih mahar kamu 1 juta. Loh, kok 1 juta? Di sini kan 10 juta umumnya maharnya masyarakat. Loh, tren barunya kan 1 juta. Itu namanya urfun tari, kebiasaannya baru muncul, nggak dianggap. Yang dianggap yang sudah muttaridah, al-urful muttarid, yang sudah baku. Barakallahu fikum. Ini 4 ketentuan barakallahu fikum yang disebutkan oleh para fuqahauna terkait dengan masalah ketentuan urfun sahih. Apabila telah terpenuhi 4 ketentuan tadi barakallahu fikum, maka khanafitina azakumullah, kebiasaan masyarakat itu dijadikan sebagai kaidah yang diamalkan. Al-'adatu muhakkamah, kaidah besar yang disebutkan oleh para fuqaha. Al-'adatu muhakkamah, adat istiadat itu menjadi hakim yang memutuskan
itu tidak mutlak diamalkan, tetapi harus dengan ketentuan-ketentuan. Dari sini para fitina azakumullah, di dalam kita beragama kita memiliki dua hal. Yang pertama berkaitan dengan perkara ibadah. Yang kedua terkait dengan perkara adat. Ya. Dan itu yang nyata. Semua tindakan-tindakan dan akwal umat manusia hanya dua, yang berbau ibadah dan berbau adat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Untuk bisa lihat di dalam Majmu'ul Fatawa di jilid yang ke-29 halaman 16 sampai halaman 18. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan inna tasarrufal ibad min al-aqwal wal af'al naw'ani. Ibadat yasluhu biha dinuhum wa adat yahtajuna ilaiha fi dunyahum. Aktivitas-aktivitas hamba, baik ucapan atau perbuatan, itu dibagi dua. Yang pertama ada unsur ibadah, aktivitas ibadah yang dengan itu menjadi baik agama mereka. Yang kedua aktivitas adat yang mereka butuhkan dalam urusan duniawi. Beliau mengatakan, fa bi istiqra'i usul syariah na'lam. Maka dengan penelitian, dari hasil penelitian dasar-dasar dan dalil syar'i, kita mengetahui annal ibadat allati aujabaha Allah au ahabbaha la yathbutul amru biha illa bisyara'. Semua perkara ibadah yang Allah wajibkan atau yang Allah cintai tidak diisbatkan perintah ibadah melainkan dengan syariat. Harus dengan bimbingan syariat. Wa ammal 'adah fa hiya ma'tadahu an-nas fi dunyahum mimma yahtajuna ilaih. Adapun perkara adat itu kebiasaan masyarakat dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Wal aslu fihi 'adamul hadr. Hukum asalnya bukan dilarang, tapi boleh. Fala yuhdharu minhu illa ma hadarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dilarang dari perkara adat manusia, melainkan apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika li'anna al-amra wan nahya huma syar'ullah. Sebab yang namanya perintah dan larangan itu adalah syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ibadah la budda an takuna ma'muran biha. Sementara ibadah harus diperintahkan. Fama lam yathbut annahu ma'murun bihi, fa kaifa yuhkamu 'alaihi bi annahu ibadah? Maka segala sesuatu ibadah yang tidak diperintahkan, bagaimana mungkin kita hukumi sebagai perkara ibadah? Wa ma lam yathbut min al-ibadati innahu manhiyun 'an, kaifa yuhkamu 'alaihi annahu mahdhur? Dan segala bentuk ibadah yang tidak ditetapkan sebagai perkara larangan, bagaimana mungkin dihukumi sebagai perkara larangan? Belum mengatakan walihada kana Ahmad wa ghairuhu min fuqaha'i ahli hadits yaqulun. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad dan juga para fuqaha ahli hadis mereka semuanya menyatakan innal asla fil ibadat at-tauqif. Hukum asal yang namanya ibadah adalah tauqif, harus dengan dalil ayat dan hadis. Fala yusra'u minha illa ma syara'ahu Allah Ta'ala. Maka tidak disyariatkan dari ibadah tadi melainkan apa yang telah Allah syariatkan. Wa illa dakhalna fi ma'na qawlihi am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Kalau tidak, kalau nggak menggunakan syariat dalam perkara ibadah, maka kita masuk pada ayat Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Termasuk perkara yang demikian. Wal adat al aslu fiha al afu, fala yuhdaru minha illa ma harramahu. Yang namanya adat istilah, hukum asalnya adalah dimaafkan, halal, tidak diharamkan melainkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa dakhalna fi ma'na qawli. Kalau tidak, jadi kalau kita mengharamkan
adat yang halal, kita masuk pada ayat Allah, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Katakan wahai Nabi, apa pendapat kalian tentang apa yang Allah turunkan dari rezeki yang ada ini? Lalu kamu jadikan ini haram, ini halal. Ini menyerupai kaum musyrikin. Walihada dzammallahu al-musyrikin alladzina syara'u min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wa harramu ma lam yuharrim. Oleh karena itu Allah mencela kaum musyrikin yang mensyariatkan agama yang tidak diizinkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang enggak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah. Dan belum mengatakan di akhirnya, ya ikhwan, wa hadhihi qaidatun 'azimatun nafi'ah. Ini merupakan kaidah besar yang sangat bermanfaat. Ada ibadah, ada adat. Perkara ibadah kita harus menggunakan syariat, Alkitab was sunnah. Jadi tidak boleh beramal melainkan harus dengan dalil. Terkait dengan perkara adat, hukum asalnya adalah boleh. Tidak diharamkan melainkan yang diharamkan dalam agama. Ini yang penting. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tanpa ketentuan syariat, jatuh pada perkara bid'ah. Barang siapa pula yang mengharamkan adat yang tidak diharamkan dalam agama, maka dia mubtadi' ahli bid'ah. Barakallahu. Itu kaidah muhimmah jiddan ya. Oleh karena itulah kita berdayakan ibadah sesuai dengan syariat, kita berdayakan adat juga sesuai dengan syariat. Kita dalam perkara ibadah, sekali lagi kita dalam perkara ibadah, kita beribadah dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan syariat. Di dalam menggunakan dan menerapkan adat istiadat pun juga harus dengan bimbingan syariat. Selama kebiasaan tadi diizinkan dalam agama, dihalalkan dalam agama, dibolehkan dalam perkara agama, kita lakukan, kita laksanakan. Jangan diharamkan, jangan dikucilkan, jangan diremehkan. Kita kerjakan ya Pak. Selama tidak ada pelanggaran syariat, selama tidak ada unsur mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Barakallahu fikum. Perkara berikutnya, ini sebagai ringkasannya, adat istiadat itu bisa menjadi perkara bid'ah atau perkara haram apabila satu, adat istiadat itu melanggar syariat. Ya, melanggar syariat. Adat istiadat itu melanggar syariat. Entah di dalamnya ada unsur syiriknya, atau ada unsur bid'ahnya, ada unsur maksiatnya, ada unsur kemungkarannya, baik menyelisihi syariat dalam semua sisi atau menyelisihi syariat dalam sebagian sisi. Dua, adat itu berubah menjadi perkara bid'ah apabila kita bertaqarrub, beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang hukum asalnya adalah adat. Paham ya? Ibadah kepada Allah dengan cara diam, tidak mau bicara. Ibadah kepada Allah dengan cara berdiri, tidak mau duduk. Beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan cara makan makanan khusus. Kalau enggak itu enggak boleh. Misalkan ibadah kepada Allah dengan makan sate kambing. Makan sate kambing itu ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, ibadah azimah. Kalau enggak makan sate kambing dosa. Itu tidak kan? Jadi perkara bid'ah. Saya paham misalnya. Hadza mafhumun insyaallah taala. Ini wadah ya Pak. Inilah dari sisi inilah kita bisa memahami penjelasan para ulama kita ketika mereka memasukkan adat istiadat termasuk sabab bid'ah atau termasuk kebid'ahan tadi. Dari dua pintu ini. Adat yang melanggar syariat atau beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang hukum asalnya adalah adat. Barakallahu.
Kesimpulannya, adat yang melanggar syariat itu pasti di situ ada ritual-ritual yang melanggar syariat. Bukan semata-mata adat. Bukan semata-mata adat. Barakallah. Masya Allah, saya mau tanya, apa hukumnya adat rebutan mendapatkan sesuatu, buah atau sayur atau semisalnya, dengan tujuan untuk barokah dan tolak bala. Di Jogja pada acara apa itu? Acara apa? Sekatnya dalam acara grebek Syawal. Orang ngerti ya dari diri. Itu acara grebek. Besar gitu, rebutan. Wah, siapa yang paling dapat paling atas? Wah, itu dapat apa ya, Pak? Barokah dan sebagian mengatakan tolak bala. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Memberdayakan adat ataukah melanggar syariat? Kenapa kau melanggar syariat? Dikarenakan ada iktiqad tertentu yang tidak ada dalam agama. Ngalap barokah dari situ, mendapatkan keberkahan dari situ, tolak balak dari situ, dan semisalnya, maka itulah yang menjadi perkara yang diharamkan oleh agama. Jam berapa itu? Udah luhur, alhamdulillah. Padahal tadi mau saya bikin contoh kasus. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Penerapan kaidah gitu lah ya. Gitu ya. Saya diteruskan nanti pada zuhur langsung. Baik, kita sekarang dulu zuhur. Pertanyaan dikumpulkan di meja ya. Waalaikumsalam. Diteruskan nanti insyaallah kita akan membuat contoh-contoh kasus yang di masyarakat itu sesuai dengan syariat ataukah melanggar syariat, insyaallah ta'ala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.